Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pertanyaan saya Pak Haji, saya jualan di pinggir jalan pakai mobil. Jadi kalau kehujanan, kalau panas kepanasan. yang Maunya- dijual apa? Yang dijual nasi rames sama nasi uduk. Nasi rames sama nasi uduk. Nasi Iya. rames sama nasi uduk. Iya, iya. Ada lalap jengkolnya gak? Kadang ada, kadang enggak. Harus ada. Nanti sambil duduk. Pertanyaan saya Pak Haji, supaya saya punya rumah makan yang bagus buat jualan makanan. Gampang Bu. Ini berlaku semuanya. Kan ada ilmu kearifan lokal. Jadi pada saat ibu nyuci beras, ibu sambil ngomong, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Sambil searah jarum jam. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Pada belanja, pada makan, untung bersih satu hari 10 juta. Nah nanti dari untungnya itu kan ibu nanti bisa punya rumah makan. Ini berlaku buat semua. Amin. Bahan baku sebelum buat masak wajib dilangkahin. Dan gak boleh pakai celana dalam. 9 langkah. Sambil ibu ngomong, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Pada datang, beli, borong. Harus ada kata-kata untung bersih satu hari 10 juta. Nanti untung bersih 10 juta. Ini untuk yang rumah makan. Buat yang lain sama, tinggal diganti aja judulnya. Kan saya kesini udah tiga kali Pak Haji. Saya juga udah jalanin ilmunya Pak Haji yang sawit-sawit pakai air itu. Terus alhamdulillah sekarang jualannya udah mulai ramai, banyak langganannya Pak Haji. Jadi saya terima kasih banget sama Pak Haji. Nah nanti mobilnya yang buat jualan bisa gak ibu elap pakai celana dalam sebelum berangkat? Bisa. Iya. Itu mobilnya dibawa ke sini Pak Haji. Hah? Jangan dibawa. Celana dalamnya aja. Saya nggak mau mobilnya. Oke? Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan nama saya Sugeng. Saya dari Namanya? Sugeng Supriyanto Pak Haji. Ya. Dari Purworejo, Jawa Tengah. Purworejo. Desa apa? Desa Butuh Pak Haji. Desa Butuh. Butuh. Kidul Stasiun Pak Haji. Butuh. Tetangga Pak Haji ya? Saya desa Surworejo. Iya, kita tetangga. Kecamatan Butuh. Boleh cerita sedikit Pak Haji ya? Boleh. Saya dulu kecil kan ikut nenek, belum begitu ngerespon lah. Ternyata ya emang kearifan lokal ada juga di nenek saya Pak Haji. Seperti misalnya nggak pakai celana dalam, Ya. dua-duanya, terus jampi juga pakai Ya. sama. Jadi dulu saya sendiri pernah di Jambi Pak Haji. Gimana jampi? Kan saya dulu termasuk Badung. Apa? Badung itu kecilnya. Badung. Heeh. Oh iya. Jadi langsung dimasukin aja kan cuma pakai kain Jarik. jarik langsung Dimasukin ke dalam. Bagus ya. Kok ini mukanya kayak apa? Saya lihat dari tadi. Saya perhatiin. Oh, ini muka udah pernah masuk ke lubang. ya. Berarti nggak salah keker gue. Jadi gini Pak Haji, saya kenal RDI baru 3 minggu. Belum 3 minggu. Baru 3 minggu. Kebetulan ada masalah di KPR BTN saya, sempat nunggak ini 2 bulan nggak bayar, saya belum bayar, jadi ditagih mulu. Terus saya ngelakuin yang bangun jam 00 itu selama 3 minggu itu. Cuma selama 3 hari itu yang datang makhluk-makhluk astral itu Pak Haji. Iya. Yang datang? Makhluk astral pas begitu sholat tahajud. Yang datang apa? Makhluk-makhluk astral yang kelihatan itu ganggu gitu Pak Haji. Ganggu. Ya, Jin? Jin. Begitu baca Al-Quran apa gitu. Kan kamu kayak jin. Tapi saya Sud Je. cuekin alhamdulillah sampai sekarang ya pergi dengan sendirinya. Cuma hajatnya belum kesampaian ini yang Bos, KPR. manusia pasti datangnya ke manusia.
Tuyul main sama tuyul. Jin ya main sama hitam. Pokoknya macam-macam, segala macam bebauan, wangi, bau busuk, bau ini pada datang gitu. Emang waktu itu manggilnya gimana? Kamu manggilnya gimana? Saya nggak manggil sih Pak. Jadi sholat biasa. Bangun jam 00, jam 00, mandi senyum, dan senyum, mandi terus, pagi, sholat tahajud, hajat, baca Quran. gitu aja. Malah yang datang jin. Malah yang datang jin. Nah kebetulan saya kan jualan cilok keliling nih. Di mana jualannya? Di Parung Panjang. Parung Panjang. Terus istri saya kan pegawai negeri. Pegawai negeri. Saya nitipin dagang cilok saya sama bakso itu. Jadi sebelum duitnya dibelanjain saya centongin. Yang merah itu saya manggilnya Mas Bro tuh, yang 100-an itu Mas Bro. Saya bawa ke pasar balik lagi, bawa temen-temenmu. Kalau Bang Roni kan satu peti, kamu bawa temen-temen satu tronton sekalian apa? Ajak kerabatmu, saudara-saudaramu dari tetangga. Kalau manusia kan kalau manggil kan datang satu keping ya. Kadang yang manggil setan satu tronton ya. Tapi Jin yang manggil jin. Tapi alhamdulillah itu Pak Haji. Hasilnya gimana bos? Nggak pakai hari langsung itu, begitu dagangan pun langsung habis dipakai kerjaan istri. Dapat modal cuma 400, dapat 700, langsung habis. Terus ada yang ngasih uang istri, bukan saya langsung dikasih ini buat kamu katanya. Terus ada yang masuk transferan 1 juta katanya gitu. Terus lagi ini Pak Haji yang KPRBTN itu kan panik juga nih, tahajudnya kan berat juga ini kata saya. Ada cantut istri masih dipakai, saya suruh ngelepas, saya gantungin di itu tuh, di ventilasi. Cara dalamnya istri dibuka. Saya suruh lepas. Terus kamu gantung di mana? Di ventilasi itu pintu, kan sempat ngeliat juga di YouTube, ikutan kayaknya gampang ini. Ya tahu di atas satu, masih kurang puas saya paginya. Saya ngambil lagi tuh yang habis dipakai di kamar mandi, saya ambil lagi. Istri lagi pakai celana dalam kamu copotin. Saya suruh nyopot. Iya, jadi jendelanya nggak ada hordengnya dong. Ada, jadi di ventilasinya itu Pak Haji. Iya, kamu gantung lagi. Gantung lagi. Jadi ada berapa celana dalam istri? Ada 2 gantung di ventilasi. Tapi KPR itu gimana Pak Haji? Alhamdulillah, cuma ya nggak nanya lagi setoran, tadinya saya janjiin setoran. Gampang lah. Nanti saya kasih centong, kasih J, nanti saya kasih uang bibit. Kamu manggil kayak Roni. Siap, Roni Haji. bisa manggil 600 juta. Siap. Roni bisa manggil 600 juta per hari. Siap. Kamu juga harus bisa. Harus bisa Pak Haji. Dan pasti bisa. Pasti Pak Haji. Yuk kasih centong J. Siap, Pak Tepuk Haji. tangan dong. Nih. Panggil. Panggil ya. Nih J, kasih uang bibitnya J. Nih, manggil ya. Harus bisa dan yang ya. Sip, tepuk tangan dong. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum testimoni dan bertanya, kali ini Pak Haji dan Om Bangga sudah dicukur ya. Saya. Pak Haji, tepat sebulan yang lalu saya bertanya ke Pak Haji. Saya dijadikan tersangka oleh mantan saya yang pada tanggal 16 itu saya harus masuk penjara. Terus terang Haji, udah pas ketika pemeriksaan dibuka semua dalemannya katanya gitu kan ya. BH dibuka, terus celana dibuka gitu. Yang suruh buka siapa? Pak Haji pada saat itu. Saya. Iya. Saya nyuruh. Iya.
jangan pakai Mau. jangan pakai daleman kata Pak Haji itu. Kata saya. Iya, Aduh. yakin. Ini guru apa ya? Yakin itu nggak akan jadi tersangka katanya gitu. Saya ngomong gitu. Iya. Tapi saya nyuruh buka. Iya, jangan pakai daleman kan semuanya, jangan pakai daleman. Oke. Jadi pada saat pemeriksaan saya nggak pakai daleman tuh. Saya sudah diperiksa. BH nggak pakai. Enggak, saya nggak Celana pakai. dalam nggak pakai. Enggak. Saya pakai baju aja. Terus saya ditelepon sama Polsek, Bu Citra jadi tersangka karena melakukan gini. Tapi kan saya tidak melakukan. Saya harus bertanggung jawab dengan hal yang tidak saya lakukan. Saya nggak mau. Dan saya harus bayar 12.500.000 pada saat itu. Bayar ke mana? Ke Polsek. Nah, pada saat itu sebelum saya berangkat, saya nggak pakai daleman tuh. Nggak pakai. Nggak pakai daleman. BH nggak pakai. Nggak, semuanya nggak pakai. Celana dalam. Nggak pakai. Nah, pas pemeriksaan itu Pak Haji luar biasa itu. Akhirnya Luar biasanya apa? luar biasanya ketika dalam pemeriksaan itu saya yang asalnya dijadikan tersangka pada saat itu, ketika saya ceritakan semua kronologisnya bahwa saya bukan sebagai pelaku. Saya bukan pelaku dan akhirnya penyidik itu memutuskan iya, Bu Citra ini bukan pelaku kalau seperti itu. Nah akhirnya saya dibebaskan Pak Haji, alhamdulillah saya nggak jadi di penjara, saya nggak jadi harus bayar 12.500.000. Pada saat itu saya bersyukur banget, saya sujud syukur dan berterima kasih banget sama Pak Haji ya, yang ilmunya tuh kadang-kadang menurut saya nggak masuk akal tapi Ilmu saya nggak masuk akal. iya, tapi kok benar-benar nyata gitu. Akhirnya saya berterima kasih banget. Dari situ kan besoknya saya ke pusat informasi. Gimana caranya nih saya harus berterima kasih ke Pak Haji gitu kan. Coba Bu, sedekah tiap hari. Ya, saya coba dah diijabin tuh tiap hari sedekah. Masya Allah, luar biasa. Yang akhirnya rezeki pun lama-kelamaan kok aneh gitu. Sehari tuh dapat 3.500.000, 5 juta gitu. Lancar banget gitu. Oh gini ya Bu, kata pusat informasi, jangan lupa sholat ininya, sholat hajat dan lain sebagainya. Nanti diijabin lagi tiap hari kalau ibu sedekah tiap hari. Oh iya, oke. Nah di perjalanan itu saya mama saya bilang kayak gini, Neng, kalau udah rezeki udah mulai lancar, nah simpenlah uang di mama, soalnya kalau simpen di Neng pasti habis gitu kan. Ya udah, setiap saya dapat uang sekarang saya simpan ke mama. Nah di mama ini selalu habis, jadi dipakai terus sama mama tuh ya Pak Haji, dipakai terus. Loh mah gimana ini uang saya kan jadi nggak ada. Datang uang tiap hari gitu ya, ada terus uang tuh. Paling sedikit 3.500.000 per harinya. Tapi mungkin mama juga butuh. Nah yang pertanyaan saya, yang jadi pertanyaan, kalau saya ngasih ke orang tua, ngasih tahu ke orang tua, oh jangan habisin uangnya tuh kan kesinggung ya Pak Haji. Mungkin Pak Haji punya kiat-kiat khusus untuk mama saya supaya lebih paham dan lebih mengerti gitu. Kalau saya ambil uangnya lagi kan nggak mungkin ya Pak Haji. Karena sekarang semua pendapatan saya maksudnya dari orang tua gitu kan. Nah Haji bagaimana kiat-kiatnya supaya saya tidak menjadikan anak durhaka ya. Karena semua ujangan Pak Haji yang akhirnya hajat saya kumpul semuanya, bahkan ketika rumah saya mau disita pun tidak jadi. Itu subhanallah berkat ilmu Pak Haji yang luar biasa. Nah ini pertanyaan yang sekarang itu begitu Pak Haji, bagaimana saya menjadi anak yang tidak durhaka sama orang tua tetapi memberitahukan caranya itu seperti apa supaya tidak, pertama tidak tersinggung, yang keduanya tidak merasa kecewa gitu punya anak seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi orang tua nggak bisa dinasihatin. Kalau kamu nasihatin nggak boleh. Terus kalau kamu bilang, mah uang aku jangan dipakai, nggak boleh juga. Jadi kamu nggak boleh seperti itu. Jadi supaya uangnya yang di mama utuh nggak dipakai gimana? Sebelum uangnya dipegang sampai tangannya mama,
usahain duitnya itu masuk dulu. Jadi masuk dulu baru kasih mama. Masuk dulu baru kasih mama. Nanti mama nggak akan pakai. Karena apa? Mama pada saat megang duit dari kamu tuh pasti dia bersin-bersin. Kalau misalkan transfer itu gimana Pak Haji? Jadi sebelum mbaknya m-banking, HP-nya ditempel dulu di alat kelamin mbaknya. Ceplok, baru enter. Nggak akan mama mau pakai. Pada saat mama mau lihat angkanya aja nominalnya, matanya mama udah silau. Silau bener. Baik Pak Haji, terima kasih. Mudah-mudahan Sip, tepuk tangan dong. Nih, saya kasih uang bibit sama centong. Kamu manggil kayak Roni ya. Per hari harus 600 juta. Roni bisa, kamu harus bisa. Nih, panggil. Nanti kasih mamahnya berapa, buat sisanya kamu pegang ya. Sip, terkabul ya. Tepuk tangan dong. Yuk.